Kenaikan harga telur ayam di atas Rp30.000 per kilogram sepanjang bulan Mei ini sangat membebani konsumen. Evi, seorang pedagang nasi uduk dan lontong sayur, setidaknya menghabiskan 3 kilogram telur setiap harinya. Evi membeli telur di harga Rp32.000 per kilogram, artinya Evi harus merogoh kocek Rp96.000 setiap kali belanja telur ayam. Tingginya harga menahan Evi untuk tidak menaikkan harga jual makanan yang dijajakannya, sembari berharap kenaikan harga telur ini hanya bersifat sementara saja. Bukan berat lagi, satu juga untungin tipis, ya kan. Maunya orang dagang kan mau untungnya lumayan lah, ya, karena ini mahal jadi saya bingung mau nurunin harga. Harga tetap aja segitu juga, nggak berkurang, ya kan. Jadi mau nggak mau lah biarin deh, biar untung tipis yang penting laku aja. Harapan yang sama disampaikan Azam, pedagang telur di Pasar Palmeriam, Jakarta Timur. Azam bingung lantaran kenaikan harga telur terjadi usai lebaran dari harga Rp28.000 per kilogram merangkak jadi Rp32.000 per kilogram. 28 lah, 28, 27 sebenarnya udah ideal itu. Udah terlalu tinggi juga sebenarnya ya. Penjualan bagus nggak Bang, meski harga naik? Ya masih mendingan lah, alhamdulillah. Kalau telur kan kayaknya bahan pokok. Jadi mahal itu tetap dicari itu. Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada telur dan daging ayam, tapi pada sayur mayur itu juga mengalami kenaikan. Ini adalah sebuah anomali karena pedagang tidak mengetahui kenapa penyebab dari naiknya harga sayur mayur itu. Yang ada biasanya setelah lebaran itu terjadi penurunan harga secara perlahan, tapi yang terjadi sudah sebulan ini lamanya harganya tetap saja tinggi. Iya, modalnya menambah. Mau ditaikin juga kita takut kan, maksudnya biasa umpamanya ngambil untungnya 30%, kita malah 20%. Jadi modal nambah, untung berkurang. Itu kalau lagi mahal begitu. Pekan lalu Badan Nasional Pangan Bappenas menyebut bahwa kenaikan harga telur dan daging ayam akibat naiknya harga jagung di tingkat peternak, di mana komponen jagung menjadi dominan dalam pakan ayam. Dalam struktur ongkos usaha tani, biaya pakan berkontribusi 67% pada biaya pokok produksi telur. Data dari panel harga pangan Bappenas diketahui harga jagung tingkat peternak pada Maret 2023 sebesar Rp5.900 per kilogram menjadi Rp6.340 per kilogram di 23 Mei 2023. Indef menilai pemerintah seharusnya mulai mencari substitusi jagung dalam komponen pakan untuk menghindari tekanan pada kenaikan harga telur ayam dan daging ayam. Adapun niatan pemerintah dalam memberikan subsidi pada jagung pakan dinilai kurang tepat dilakukan karena dapat menimbulkan penyelewengan. Subsidi lebih efektif diberikan di tingkat konsumen, yakni pada harga akhir produk ayam dan telur seperti yang diterapkan pada minyak goreng minyak kita. Memang agak sulit kecuali kalau kita bisa melakukan substitusi pakan, ya, substitusi pakan yang tidak lagi menggunakan atau kita kurangi penggunaan jagungnya seperti itu. Tapi ini tentu saja harus melalui proses jangka panjang ya. Jadi memang agak sulit karena kita juga untuk produk campuran pakan ternaknya banyak produk-produk jagung yang berasal dari impor. Sementara kalau kita lihat harga jagung di dunia itu kan meskipun relatif turun dari tahun kemarin tapi masih tinggi harganya. Untuk jagung dunia ini yang membuat dilema juga ya. Pada komoditas sayuran yang tinggi harganya, Ahmad Hairi Indef menduga pemerintah dalam hal ini Satgas Pangan juga masih gamang dalam menentukan apa penyebab pasti tingginya harga pangan usai lebaran, sehingga tak kunjung melakukan operasi pasar untuk stabilisasi harga. Heri menilai faktor cuaca ekstrim memang mengganggu produksi sayuran. Namun produktivitas pertanian juga belum optimal karena tidak didukung perbaikan infrastruktur pertanian yang intensif. Desi Aritonang, Maria Oktober, Jakarta.